Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, kita masih di bab ketiga, pertemuan kedua tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kemarin sudah kita lihat definisi apa itu kejujuran, ya. Yang penting sekarang ini adalah kita membahas tentang bagaimana pentingnya sifat jujur dalam kehidupan. Mengapa begitu penting? Yang pertama kita lihat adalah karena kejujuran akan mendatangkan cinta kasih dan keridhaan Allah. Sedangkan kebohongan itu akan mendatangkan kemungkaran dan kemudorotan baik kepada diri pelaku ketidakjujuran itu ataupun juga kepada orang lain. Oke, kemudian anak sekalian, kejujuran itu ya akan mendatangkan beberapa hal yang akan ia capai dari perilaku jujur. Yang pertama adalah nilai keberhasilan dari ucapannya, perbuatannya ataupun kejujurannya tadi akan diberikan nilai plus ataupun suatu hal yang membanggakan dari kejujuran. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan. Ya, orang-orang yang berperilaku jujur akan ada nilai kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, dan yang ketiga adalah nilai ketentraman. Artinya orang-orang yang berperilaku jujur akan ada nilai kenyamanan dalam diri dan jiwanya, sehingga ia tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan akan terbongkarnya ketidakjujurannya tersebut. Kemudian ketidakjujuran itu ada beberapa hal nilai negatifnya, sehingga maka diperintahkan dalam Islam untuk kita jauhkan. Yang pertama adalah akan menimbulkan permusuhan. Ketika kita tidak jujur kepada orang lain, akan menimbulkan permusuhan. Atau barangkali ketika kita sendiri tidak jujur terhadap diri kita, akan menimbulkan permusuhan terhadap diri kita sendiri. Atau yang kedua, akan mendatangkan ketidaktenangan dalam hati seseorang. Dia tidak merasa nyaman, tidak merasa ada nilai kebahagiaan dalam hidupnya. Karena apa? Ada sesuatu yang ia tutup-tutupi dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga adalah menentangkan dosa. Ini jelas dilarang dalam Islam. Orang-orang yang berperilaku tidak jujur ini. Kemudian yang keempat akan mendatangkan fitnah, baik kepada dirinya, kepada orang lain ataupun banyak orang, terutama tokoh-tokoh yang sangat kita kenal dengan istilah public figure. Ketika mereka salah ngomong sedikit saja, itu akan berdampak besar kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah terjadinya pertikaian. Dengan ketidakjujuran ini menimbulkan persoalan, pertikaian. Bahkan kita lihat pada poin yang ke-6, bisa menimbulkan korban harta benda, bahkan tidak jarang karena ketidakjujuran ini menimbulkan korban jiwa, nyawa. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga adalah adanya ketidakharmonisan dalam hidup, adanya kegundah-gulanaan, adanya ketidakstabilan emosi, adanya rasa tidak aman dan nyaman dalam kehidupan orang-orang yang tidak berperilaku jujur. Kemudian anak sekalian, kita lihat orang-orang yang tidak jujur itu, maka ada dua hal yang akan dijadikan sebagai sanksi bagi dia. Yang pertama adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan membencinya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu yang kedua, di alam dunia yang fana ini, orang-orang yang tidak jujur itu akan dimusuhi oleh manusia, dikucilkan, bahkan tidak jarang terjadi disingkirkan secara fisik oleh orang lain. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja sebagai kesimpulan kita di pembahasan kedua bab ketiga ini. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang berperilaku jujur, dan ingatlah bahwa kejujuran itu adalah merupakan kunci keberhasilan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat, jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Demikian saja barangkali, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.